Terima kasih Bapa untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk berkat yang baru, untuk rahmat-Mu yang baru di pagi hari ini. Dan firman-Mu berkata ketika kami tidur, Engkau sudah menyiapkan berkat untuk kami. Dan ketika kami bangun, kami menerima berkat itu. Dan pagi yang baru ini, Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami, terutama berkat rohani. Terutama berkat untuk kepuasan batin kami di dalam hadirat Tuhan. Sehingga jiwa kami disegarkan senantiasa. Sehingga jiwa kami dipuaskan. Jiwa kami tidak mengalami kepenatan, tidak alami kegalauan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami penat, ketika batin kami lelah, ada hadirat Tuhan yang selalu memberikan sukacita kembali dan mengangkat segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati sebentar ketika kami menerima firman-Mu, hamba-Mu juga Kau berkati, Kau urapi, dan semua Bapak Ibu Saudara yang mendengar di rumah mereka masing-masing, juga yang ada di gereja Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bangun dengan badan yang sehat. Beberapa hari ini saya menerima satu kata-kata yang sederhana, tetapi itu benar-benar benar. Maksudnya kata-kata itu sederhana, tetapi kata-kata itu benar-benar bermakna. Kata-kata itu begini, ada obat untuk tidur, ada obat tidur, tapi tidak ada obat untuk bangun. Sebetulnya kan kata-kata itu sederhana, tapi saya camkan benar-benar kata-kata itu sungguh-sungguh bermakna. Kita tidak bisa tidur, kita bisa minum obat tidur. Tapi kalau kita tidak bisa bangun, kita tidak ada obat untuk bangun. Jadi artinya ketika kita bangun pagi dengan badan yang segar, dengan badan yang sehat, nafas masih tidak perlu oksigen dan segala macam, itu kita bersyukur. Ya, saudara, pagi hari ini saya ajak saudara bersyukur dan kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Markus 14. Ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-65. Ya, saudara. Di situ ada satu perikop yang berkata Yesus di hadapan mahkamah agama. Saudara, kita akan pelajari dalam ada beberapa ayat yang kita mau pelajari, ada beberapa poin yang penting, saudara. Saya mau mulai baca ayat yang ke-53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. 54. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sebab sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. 56. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 57. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Saya berhenti di ayat 57. Saudara, saya belajar dari pengalaman dari kehidupan ini. Saya belajar dari kehidupan ini dan saya bandingkan dengan pengalaman yang Yesus alami. Ketika dia dituduh macam-macam supaya mereka memiliki alasan supaya Yesus bisa dihukum mati. Ya, terutama di ayat 55. Ya, ada satu ayat 55 bagian B, kalimat yang paling akhir. Di sana dikatakan, tetapi mereka tidak memperolehnya. Artinya gini, tidak memperoleh kesaksian, tidak memperoleh bukti bahwa Yesus itu bersalah.
Dan Yesus itu layak untuk dihukum mati. Ya, 56 dikatakan banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Ya, ini banyak, Yesus waktu itu banyak alami tuduhan-tuduhan yang tidak ya, yang palsu artinya terhadap dia. Dan firman Tuhan berkata, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Karena memang kalau kesaksian-kesaksian itu bukan kesaksian yang sebenarnya, bukan yang real, bukan yang nyata, maka kesaksian itu akan saling satu dengan yang lain tidak sinkron gitu saudara. Ya. Dan saya tadi berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya ini belajar dari kehidupan ini dan saya belajar dari pengalaman Yesus. Yang saya seringkali alami dalam kehidupan ini, dalam pengalaman-pengalaman dengan orang-orang lain kan. 2 minggu yang lalu saya sudah berkata bahwa hidup ini harus selalu belajar. Ya. Saya selalu belajar melihat orang ini yang baik, yang tidak baik, yang kurang baik. Saya selalu belajar supaya saya menjadi, kalau itu baik saya bisa menjadi baik seperti hal itu. Kalau itu tidak baik saya harus berhati-hati. Saya selalu belajar dan saya selalu mendapatkan sesuatu yang berguna bagi diri saya terhadap dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saudara, pengalaman saya yang saya alami begini. Kita ini kadang-kadang dituduh oleh seseorang. Ya. Dituduh oleh seseorang dan sebetulnya bukan seperti Yesus. Yesus dituduh tapi Yesus tidak melakukan itu. Ya, sehingga dikatakan tuduhan-tuduhan itu palsu. Tetapi yang sebetulnya yang seringkali saya lihat dari pengalaman ini, kita dituduh oleh seorang atau beberapa orang dan memang ternyata tuduhan itu sebetulnya benar, saudara. Artinya memang kita melakukan kesalahan itu. Memang kita melakukan kejahatan itu. Memang kita melakukan dosa-dosa itu. Ya. Lalu kalau saya dari dulu kan dengar gini ya, asap itu tidak bisa dibungkus. Ya. Jadi kalau kita mau membungkus asap, percuma, pasti asap itu akan tercium keluar, gitu kan. Jadi artinya gini, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sebuah kejahatan, kita melakukan sebuah dosa, kita mau tutup seperti apapun, serapi apapun, artinya akhirnya itu akan tercium juga. Akhirnya akan terbongkar juga. Dan ketika itu sudah tercium dengan orang lain, terbongkar, orang lain mulai tahu, mulai klesak-klesi gitu kan, istilahnya itu. Lalu kita mulai dituduh oleh orang-orang yang mengetahui apa yang kita sudah lakukan. Dan ketika kita dituduh, kita mulai berkelit. Nah, kita mulai tidak mengakui yang sesungguhnya. Kita bilang, itu bukan saya yang lakukan. Saya tidak melakukan apa-apa. Dan banyak macam bahasa, banyak macam istilah yang menggambarkan, yang menunjukkan bahwa kita tidak bersalah. Kita tidak melakukan apa-apa. Saudara, sama sekali berbeda dengan yang Yesus alami. Yesus bersih. Sikapnya, tingkah lakunya, kata-katanya tidak ada yang bisa dipersalahkan. Tidak ada yang bisa dipersoalkan. Ya. Tapi mereka cari-cari terus sehingga mereka memberikan tuduhan-tuduhan palsu. Ya. Dan saudara, yang luar biasa lagi, pada waktu Yesus dituduh macam-macam itu, ya. Saya mau baca ayat yang ke-60 bagian B. 60 aja. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Saudara, waktu itu artinya gini, pemimpin sidang, imam besar berdiri di tengah-tengah mereka dan mereka tanya, imam besar tanya kepada Yesus, tidakkah engkau mau beri jawaban atas tuduhan-tuduhan itu? Saudara,
ini kalau saya bandingkan dengan apa yang saya alami dan saya lihat dengan dalam kehidupan, dengan yang Yesus alami itu sungguh berbeda. Yesus bersih, tidak ada salah apapun dari kehidupannya. Tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Tidak ada dosa yang dia perbuat. Tapi dituduh. Ketika dia dituduh, dia diam aja. Saudara, bedakan dengan kita. Kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, kita tutup-tutupi, akhirnya terbongkar juga. Dan ketika kita dituduh, kita dikatakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita bahkan ngomong macam-macam, intinya begitu. Kita membela diri, kita apalagi kita masih menutupi kesalahan, kita mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain bahkan, saudara. Sama sekali beda dengan yang Yesus alami. Ayat 61 berkata begini, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Saudara, saya ingin begini, dalam kehidupan ini kadang-kadang mungkin ada 1-2 saudara yang pernah mengalami yang seperti Yesus alami. Bukan yang saya katakan dengan pengalaman saya itu, ya, dengan yang pengalaman yang saya pernah lihat. Ya, kita sudah bersih, kita sudah berhati-hati, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan kita dituding. Tuhan mengizinkan memurnikan iman kita dituduh yang tidak-tidak. Tetapi benar-benar dalam hal itu kita ini bersih. Kita ini tidak bersalah dalam apapun yang seperti yang mereka tuduhkan. Kadang-kadang ada 1-2 orang yang benar-benar mengalami gitu. Jadi intinya dia mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami penderitaan itu. Ya saudara. Yang saya ingin sampaikan ketika Bapak Ibu Saudara harus mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, ingat jangan membela diri. Ya, jangan membela diri. Jadi artinya gini, kita salah atau kita enggak salah, ketika kita dituduh, jangan membela diri. Apalagi kalau kita salah. Kalau kita salah, Tuhan mengajarkan, firman ajarkan, akuilah. Ya, seperti Daud ketika ditegur, dia ngomong terus terang apa adanya, dosanya, kesalahannya. Banyak manusia yang tidak mau melakukan seperti itu. Dia pandai berkelit, dia pandai memutar fakta, dia pandai untuk mengelabui orang lain dan sebagainya. Dan saya pikir begini, tidak ada gunanya. Saudara, sebetulnya kehidupan ini kita bukan yang nomor 1, kita bukan bertanggung jawab terhadap sesama kita. Kita bukan bertanggung jawab terhadap pimpinan kita. Memang kita di dunia kita punya otoritas. Kita di dunia kita punya pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Memang kita bertanggung jawab kepada atasan kita. Tetapi lebih daripada itu kita bertanggung jawab kepada Yesus, Allah yang menghakimi kita. Saudara mungkin bisa berkelit di dunia ini. Ketika kita salah, ketika kita berdosa, kita bisa pinter untuk memutar fakta dan sebagainya. Akhirnya mungkin saudara, bebas kita dari tuduhan. Ya, tetapi kita tidak pernah bisa lepas dari apa yang tanggung jawab kita kepada Allah di atas segala Allah. Ketika saya ngomong beberapa detik ini, saya ingat beberapa hari yang lalu. Tidak lama, 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, saya lewat di satu jalan, saya tidak sebut jalannya apa, ya, saudara, saya lagi naik mobil bersama istri saya, ada anak saya, ada driver, ada mertua saya yang sudah tua, ada keponakan saya. Jadi mobil itu ada banyak penumpang. Nah,
ketika kami melewati sebuah jalan, saudara, ya jalan itu ada satu tempat, ya saya tidak sebut tempat apa, itu ada tempat yang memang tempat itu dulu dipakai untuk sebuah kejahatan. Ya, sebuah kejahatan yang seseorang yang kami kenal itu melakukan kejahatan di tempat itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita kejahatan itu terbongkar. Dan orang yang kami kenal itu ya harus berhadapan dengan pihak yang berwajib untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya. Tapi akhirnya karena dia punya duit, saudara, dia berkelit. Dia pakai pengacara-pengacara yang bisa membela dia, perkaranya dia, dan akhirnya dia harus keluar berapa miliar waktu itu untuk bebas dari hukuman, saudara. Ya, dan salah satu pengacaranya itu waktu itu, ya, yang ngurus kasusnya dia ini, pengacara itu sekarang jadi jemaat saya. Ya. Tiba-tiba saya enggak ingat urusan itu karena urusan itu sudah lama. Tiba-tiba pengacara yang menjadi jemaat saya ini, dia cerita, wah itu dulu saya yang ngurus perkara itu Pak James, dia bilang. Oh iya, gitu. Lalu saya tanya gini, gimana saya itu sebetulnya urusannya? Kan saya sebetulnya enggak perlu ikut-ikut, saya enggak ngurus ya, bukan urusan saya gitu kan, saudara. Oh dia bilang, oh iya betul itu Pak, itu betul, itu kejahatan, itu betul dan sebagainya, saudara. Dan kemarin mertua saya namanya orang tua yang sudah usia lanjut. Itu kalau sudah punya ingatan terhadap masa lalu itu kan ingat terus gitu kan saudara. Ya, kalau orang-orang umur segitu hal-hal yang baru terjadi justru lupa. Tapi pengalaman-pengalaman yang lama-lama itu tambah ingat semua dia. Ketika dia lewat di gedung itu, ketika lewat di tempat itu, di sebuah bangunan itu. Dia bilang, ini kan dulu orang itu ya berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat. Oh iya, saya bilang gitu. Tapi enak ya, bebas ya gini. Lalu saya cuma bilang gini, ya kita bisa bebas di hadapan manusia. Tapi nanti di akhirat kita tidak bisa bebas. Perkara kita belum selesai di akhirat nanti harus diselesaikan. Kalau di dunia mungkin bisa selesai. Saudara, saya ingatkan gini, tadi saya bilang, kita bersalah atau tidak bersalah ketika kita dituding, ketika kita dituduh, diam. Kalau saudara memang bersalah dan melakukan, bayar harganya dengan apa? Akui. Ya, ngakui. Akibatnya apa kalau kita ngakui? Malu nomor satu. Wah, hukuman berat untuk kita. Kita dikucilkan mungkin. Kita dijauhi oleh keluarga kita dan sebagainya. Ya, saudara. Tapi itu sebuah harga yang kita harus bayar. Kalau kita tidak berani bayar harga itu, kita akan bayar harga nanti saat kita selesai dengan kehidupan di dunia ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Jangan saudara sudah salah, bahkan saudara bela diri, ngomong kemana-mana. Tidak ada gunanya. Ya saudara, justru engkau makin bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, kehidupan ini semua nantinya akan harus dipertanggungjawabkan. Ya saudara. Terlebih lagi kalau saudara tidak melakukan dan itu tuduhan-tuduhan palsu, itu fitnahan-fitnahan yang tidak beralasan, tidak terbukti. Saudara, saya ajarkan, Yesus ajarkan, kita diam. Yesus melakukan itu. Jangan marah. Kadang-kadang kita bisa punya alasan untuk marah karena kita tidak bersalah, dituduh macam-macam. Dan memang faktanya kita memang tidak bersalah. Kita memang tidak melakukan itu. Saya berkata kepada saudara hari ini, pagi ini, saudara melakukan atau tidak melakukan, ya
saudara tidak melakukan, justru saudara juga harus diam. Nggak usah bela diri. Siapa pembela kita? Yesus Kristus Tuhan yang membela kita. Memang sakit, saudara. Dituduh yang tidak-tidak itu memang sakit. Sangat menusuk hati. Ya, apalagi kalau orang yang menuduh kita itu orang yang terdekat dengan kita, orang yang pernah kita tolong waktu dulu, orang yang kita pernah perjuangkan, orang itu dia akhirnya membalas seperti itu, oke, enggak apa-apa. Tetapi semuanya akan ada di hari-hari yang akan datang, berjalannya waktu akan ada pembelaan-pembelaan yang dari Tuhan. Saudara, ya, saya mau baca ayat 65. Ayat 65 berkata begini, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya. Saudara, lihat, Yesus tidak punya satu kesalahan apapun, tapi ternyata dia dituduh, dia diam, ya difitnah macam-macam, dia tidak membalas. Di sana dikatakan dia diludahi. Saudara, kita mungkin sebagai manusia nggak pernah diludahi. Ya, saya nggak pernah diludahi oleh seseorang. Saya pernah mendengar ada seorang teman saya itu cerita kepada saya. Ya, ada seorang yang benci sama dia, itu bukan meludahi dia, tapi di depan dia ludah sendiri, meludah sendiri. Itu dia sudah merasa terhina, amit-amit gitu, saudara. Dia sudah merasa bahwa, aduh, harga diriku, di mana dia di depan muka aku dia meludah. Bukan meludahi kita, dia meludah di tanah. Itu sudah sesuatu yang sangat merendahkan kita. Ya saudara, Yesus ngalami dia diludahi. Ini bukan main-main. Ya, dia apain lagi? Ditinju. Ditutup mukanya dan ditinju. Supaya apa ditutup mukanya? Kalau tidak ditutup mukanya ketika seorang meninju Yesus, maka Yesus akan bisa ngeles. Ya kan, saudara? Kalau kita dipukul oleh seorang, kita ngeles. Karena kita tahu, kita nggak pernah diem saja gitu kan. Tetapi mukanya ditutup supaya dia tidak bisa ngeles. Ya, supaya kena tepat pada sasaran hantaman atau pukulan itu. Ya, tinju itu. Saudara, tapi kita belajar dari karakter Yesus. Dia tetap diam. Ditinju, dia tidak marah. Diludahi, dia tidak menganggap bahwa itu penghinaan. Saudara, jangan pernah ingin hanya mengalami pengalaman-pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Itu penting juga. Ya, Yesus dimuliakan dan kita minta kemuliaan yang sama itu kita alami. Enggak apa-apa. Kalau kita hambanya, kita anaknya, ya saudara, kita ngalami kemuliaan yang sama dengan yang Yesus alami, boleh. Tapi jangan lupa, Yesus juga menghendaki kita ngalami penderitaan yang Yesus alami, ya dihina, direndahkan, ditinju, diludahi yang Yesus alami. Kita juga harus ngalami sama seperti penderitaan yang dia alami. Jangan cuma pikiran kita untuk kemuliaan saja. Ya saudara, untuk kemuliaan saja. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada. Jadi kalau saudara ingin dipermuliakan, saudara kepingin mendapat mahkota, saudara harus ngalami salib itu dulu. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Ya, mari kita hari ini sadar sebagai anak-anak Tuhan, jangan cuma mengejar kemuliaan. Tapi saat-saat kita harus menderita seperti penderitaan Yesus, pengalaman-pengalaman yang sangat dalam penderitaan, kita jalani pun dengan sukacita. Kita jalani pun dengan penuh keprihatinan, tapi penuh dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, ini tidak mungkin, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Apalagi saudara bilang, kalau saya sudah senior umurnya, saya sudah tua,
terus saya diperlakukan seperti tidak diperlakukan yang seperti itu dengan orang-orang yang lebih muda. Wah, saya tidak terima. Saya tidak terima. Itu saudara. Saya tidak mau. Waduh, saudara. Kalau saudara tidak mau seperti itu, jangan minta pengalaman-pengalaman peninggian, pengalaman-pengalaman kemuliaan seperti yang Yesus alami. Jangan minta. Tapi saya ingin pagi ini, berapapun usia Bapak Ibu Saudara, sudah tua mungkin, tapi kalau Tuhan bilang, kamu masih perlu ngalami penderitaan yang seperti aku alami. Kamu harus perlu ngalami pengalaman direndahkan oleh orang seperti yang aku alami. Jangan ngomong gini, Tuhan dengan mengasihani diri, aku sudah tua kok ngalami kayak gini Tuhan. Justru saudara berbahagia. Firman Tuhan berkata, karena pengalaman-pengalaman yang Yesus alami, kita pun alami. Dan yang saya ingin sampaikan di akhir khotbah saya pagi ini. Tidak usah khawatir. Kalau saudara mau direndahkan. Memang sebetulnya saudara bilang, aku tidak layak direndahkan karena aku tidak salah. Tadi saya kan bilang, toh ada dua orang. Yang satu memang salah. Yang satu tidak salah. Ya, kalau saudara salah direndahkan ya terima. Ini saya tidak bahas, saudara. Kalau saudara memang salah, ya direndahkan ya terima, itu harga yang kau harus bayar. Tapi yang saya lebih tekankan lagi pagi ini, kalau engkau tidak melakukan kesalahan, tapi engkau direndahkan, engkau dituduh, engkau dituding, engkau dimaki-maki, engkau diludahi, engkau ditinju, gitu kan saudara? Tidak salah loh. Lakukan. Diam. Yang saudara harus lakukan, diam. Berserah sama Tuhan. Tidak usah bela diri. Ya, mungkin ada air mata yang keluar. Tapi bukan air mata kemarahan. Tetapi air mata sukacita. Mari saudara kita selesaikan, kita berdoa pagi ini. Dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ke depan ada waktu-waktu di mana kita mulai harus mengalami penderitaan-penderitaan yang seperti Yesus alami. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan, Engkau sudah membeli kami dengan harga yang mahal. Kami direndahkan siapapun, harga diri kami tidak menjadi rendah. Harga diri kami tidak menjadi lebih murah. Karena Engkau yang membeli kami dengan harga yang sudah terlalu tinggi, Tuhan. Dengan nyawa dan darah-Mu sendiri. Sebab itu Bapa, ketika kami tidak salah, kami dituduh, kami dimaki, kami diludahin dan sebagainya. Ajar kami tetap diam. Ajar kami tidak membela diri. Biar pembelaan datang daripada Tuhan. Tapi ketika kami salah, ketika kami dituduh, kami juga diam. Tidak berkelit. Tidak membela diri. Tidak muter-muter. Tapi kami menyerahkan segala kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi ini. Kuasa darah Yesus yang terus memampukan kami. Memberi kesehatan kepada kami. Menghindarkan kami dari segala macam penyakit, virus, dan apapun. Terima kasih Bapa, kami berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang sudah berusia lanjut. Tuhan, justru Engkau, kami berdoa, berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka. Di usia yang sudah lanjut, mereka tetap sehat. Tidak rentan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena nasihat-nasihat firman-Mu itu selalu baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Kami jalani hari ini dengan sukacita. Karena kami tahu ada kemuliaan yang Tuhan serahkan kepada kami.
dan yang akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.